Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jamaah kaum muslimin muslimat beserta sholat Idul Fitri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat nikmat, inayah dan hidayahnya juga, sehingga kita semua pada pagi hari yang cerah ini masih diberinya kesempatan umur untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid kita ini. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kami sedikit akan menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW, yang mana kata beliau, seandainya kalian tahu dengan kelebihan shaf yang pertama di dalam masjid, niscaya kalian akan saling mulus dengan pedang kalian.
Nah, dari hadis ini berarti kelebihan sholat yang pertama di dalam masjid itu sangatlah beda dengan sholat yang kedua dan ke belakang. Nah, jadi kadang-kadang kita ini tujuan sabun nak ke belakang, jual itu. Kata Nabi, aman putih tahu dengan keutamaan saf yang pertama di dalam melaksanakan sholat, niscaya kalian akan saling bungkus dengan pedang. Pati sambut ke muka. Sakit punya kelebihannya. Nah, jadi kami mohon dengan jamaah agak berdinanya, utamakanlah kita ke depan. Penuhkan kuda di depan, ada itu yang kedua, ketiga, penuhkan, rapikan susunannya. Amin kita dahulukan di belakang, orang yang kemudian datang tidak muka lah segan, tidak melalui bahu kita itu. Karena kata Nabi, orang yang melewati bahu orang yang sholat di dalam jemaah bunuh. Nah, artinya saking kedebulehnya. Nah, jadi kita itulah betul yang ngatur. Jadi harus kita lengkapkan kuda di muka, sampai baris kedua, ketiga. Ini kalau kita kerja masih pajak masuk. Jadi yang kanan ini apa tiket? Nah, itulah. Jadi akhirnya di dalam sholat Jumat saja termasuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha punya kelebihan saat yang pertama. Nah, jadi untuk jadi ingatan kita untuk yang akan datang itulah di sana, karena kita ini maafkan dikit-dikit itulah. Karena nak bayar belum tentu kita boleh, sedangkan dikit belum tentu boleh. Nah, jadi kita kumpulkan dari aneh-aneh ulang dan kekalauan jadi besar. Nah, itulah. Karena kalau kita sendiri asa nak melalui orang lain bukit di bawah nak lain muka segan. Budaya model kita ni nak ada main kini boleh. Nak kemuka benar kia. Nah, itu dalam hati kita. Padahal sebenarnya memang itu. Kita dudukkan budaya di belakang muka sampai ke belakang. Adik, lebih baik itu. Nah, itu. Jadi ada kelebihan, ada kesamaannya di muka ini. Sambut setujuan lebih baik itu oleh nak ke muka. Artinya saking kesambutnya nak ke muka. Nak lagi sambut ke belakang. Untuk yang akan datang sambutlah ke muka, sehingga kita muat di muka. Nah, selanjutnya dari itu jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kami selaku pengurus masjid Jami Al-Zikra ini punya beban dan punya kewajiban untuk mengingatkan kepada seluruh kita jamaah sholat ini. Tapi ini mohon maaf di sana airnya boleh ngajai. Kami sedang mengingatkan karena ini maklumlah setahun sekali. Jadi mungkin ada yang lupa, mungkin pada hari kebudak inilah bisa juga. Nah, jadi kami sedang mengingatkan, mudah-mudahan sholat Idul Fitri kita ini lancar dan sempurna. Nah, jadi caranya ini lafaz niatnya, usallinya kata-kata usalli sunnatan li'idil fitri. Usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu usallinya. Nah, niatnya di dalam hati senhajaku
menunaikan sholat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Anang lagi sholat adha, ayatnya kita di sholat fitri. Jadi sekali lagi kami ulangi, usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengajaku menunaikan sholat Idul Fitri, sengajaku menunaikan sholat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Sekali lagi, sengajaku menunaikan sholat sunat li'idul fitri 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Nah, jadi maaf dari sana, ayo ngajak ayo ingatkan. Nah, jadi di rakaat yang pertama itu ada takbir tasbih namanya. Takbir tasbih. Nah, jadi dari takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca dulu doa kita. Allahu Akbar kabira. Itu di takbir yang pertama. Habis Allahu Akbar kabira, yang haningkan imam. Kalau imam lah takbir, kita bertakbir pula. Allahu Akbar, kata imam, kita takbir pula. Allahu Akbar. Selesai takbir itu ada bacanya tasbih. Bacaan tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu. Kalau nak dipanjangkan nama lagi sempat, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi nampak secepat 3, yang penting sempurna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, aman lagi baca imam lu takbir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, di rakaat yang pertama kalau imam keliru kita milu hitung. Takbir di rakaat yang pertama itu 7 kali takbir. Tasbihnya 6. Jadi di selang takbir-takbir itu tasbih. Nah, setelah cukup 7 Allahu Akbar yang ke-7 nang lagi baca tasbih. Diam saja karena imam nak baca Fatihah. Nah, itu. Fatihah di rakaat yang pertama takbirnya 7, tasbihnya 6. Di rakaat yang kedua kita tegak tundai sujud Allahu Akbar, badak pada senegal nak punya pembacaan. Haningkan imam. Nah, kalau imam lah takbir lagi, kita takbir sampai kita membaca tasbih. Di ujung takbir terakhir nak lagi baca tasbih. Nah, karena di rakaat yang kedua ini takbirnya 5, tasbihnya 4. Nah, itu takbirnya 5, tasbihnya 4. Nah, jadi kita sesama menghitung kalau memang keliru. Ada lepas? Paham. Nah, amalah paham kita nak sembahyang. Nah, anu tu perlu diingat khutbah di dalam sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Makanya yang di belakang adu sembahyang sampai khutbah. Nah, tapi walaupun itu hukumnya sunnah, kita diwajibkan untuk memperhatikan. Karena kata yang menaikkan tertib ini, faiza sa'idul khatibu 'alal mimbar, apabila kamu telah menyaksikan khatib di atas mimbar, maka perhatikan, dengarkan dan ikuti.
apa yang disampaikan khatib ini tadi, dengarkan, perhatikan dan ikuti apa yang disampaikannya. Nah itu makanya walaupun itu hukumnya sunnah, kita tidak mengicek. Memang dia batal, cuman dari dapat sunnah gitu tuh, payah saja. Ada tuh juga kebolehan, karena apa yang disampaikan khatib ini kebetulan untuk kita kan tidak kita ngicek. Nah itu, paham? Ada sana? Paham. Lebih baik ini. Nah, jadi apa khatib lagu bunyi lah yang lagi ngicek-ngicek sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang mengenai khatib tadi. Fa'iza syahidul khatibu alal mimbar. Apabila engkau telah menyaksikan khatib berada di atas mimbar, maka perhatikan, dengarkan dan ikuti. Nah itu. Aduh, dah cicak aslinya dong. Dah ada yang aku kan? Lagi. Karena mana ada yang aku kan yaumil akhir nanti untuk ikuti. Aku tak apa ayat daripada ayat Tuhan sebenarnya nuntut ikuti. Karena imam menyampaikan ini tepat jelas. Nah jadi maksud aku nak kita tuntutan nanti tu. Apa yang paham kita ulang lagi. Yang penting sempurna dan sah. Itu. Nah melahadu kita sembahyang. As-salatu sunatan lidil fitri raka'ataini rahimakumullah. Allah ya'lamu yawmakum hadzal yawm Aidil fitri yawma lakum fihi ta'amma wa lakum fihi sayyah Iza sa'idun fatihu alam limbar Amsiku wasalkullah Asma'u wajalakumullah Ati'u wahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma birril muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kullama hal hilal wa abdar. Allahu Akbar kullama shama shaimu wa aftar. Allahu Akbar kullama taraka ma sahaba wa amtar. Wa kullama nabata nabatu wa azhar. Wa kullama at'ama qani'ul muhtar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil
muslimin Aidil Fitri ba'da siyami Ramadan wa Aidil Adha ba'da yaumil Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabi qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzi azhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana dalam firman Allah dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberi kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah SAW pernah bersabda, Zayyinu a'yadakum bit takbir. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puasa melatih pengendalian diri. Setelah 1 bulan kita menaikkan ibadah puasa dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama. Maka sudah sepantasnya pada hari raya yang bahagia ini, walaupun masih suasana pandemi COVID-19, kita tetap bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan setelah berhasil melawan hawa nafsu dan berbagai berkat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa dimaksudkan sebagai sarana pelatihan ruhaniah untuk mencapai derajat ketakwaan. Sedangkan esensi ajaran puasa adalah latihan mengendalikan diri atas perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Dalam bulan puasa, dengan berbagai latihan rohaniah, orang beriman diharapkan agar dapat melepaskan diri dari belenggu penyembahan kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, serta mampu menemukan kembali harkat kemanusiaannya sebagai makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Salah satu tantangan dan ujian umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa ialah mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Karena nafsu yang ada di dalam diri manusia senantiasa berubah-ubah, tergantung mana yang lebih kuat antara iman atau hawa nafsu. Kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. 4 sifat manusia. Hujatul Islam
Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi mencelakakan manusia dan 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju ke pintu ketakwaan. Yang keempat itu, pertama, sifat kebinatangan. Tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Yang kedua, sifat buas. Tanda-tandanya mudah marah, pendendam, serakah, suka berbuat zalim, jauh dari sifat keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun ia benar. Ketiga, sifat syaitania. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia, seperti berperilaku takabur, iri, dengki, pendendam, korupsi, dan tamak. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial atau keadaan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya. Rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang terasing. Ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan bahwa membawa kepada ketakwaan adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah dibina sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan kehidupannya disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi budi pekerti yang luhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'al ayada bil afrahi was-surur, wa ghafara lil muttaqina jazilal ujur, wa kammalan tayyibatan fi yaumil 'aidil li umumil mu'minina bisa'im minhul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-Rabbul Ghafur, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nala min rabbih ma lam yanlu muqarrabun wa la rasulun muta'in mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu yarjuna littijaratan lan tabur, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullah wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah, ay yawmakum hadha yawmun azim yatajallallahu fi ala ibadihi min kulli muqim wa musafir.
ويباهي لكم ملائكته وأنتم مكبرون في ظهار النشائر في كل مكان طائر. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا